Ya, bagaimana kabarnya di tahun baru ini? Ya. Oke, semoga di tahun baru ini semangat baru ya, semangat baru dan prestasi yang baru, prestasi yang di tahun baru ini semakin ditingkatkan lagi. Ya, ya. Oke, saat ini kita akan belajar matematika. Akan belajar matematika, yaitu pembelajaran tentang ukuran pemusatan data. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang mean atau nilai rata-rata. Ya, siapa yang masih ingat? Oke, dijelaskan lagi ya, ya. Oke, nah sekarang kita akan mulai pembelajaran kita. Ya, coba siapkan berdiri. Silakan Mika, pimpinan doa. Baik, jadi sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Kita berdoa. Apa yang baik Bapak dan Saudara kami bersyukur ya Tuhan segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih kami mendengar kami dalam sekolah ini. Terima kasih sekarang untuk kami. Kiranya pun ketika kami Tuhan, Kau bisa memahami setiap pengajaran kami. Juga mempertelah guru kami yang mengajar kami ya Tuhan. Kita lagi itu berkenan juga semua yang daripada kalau menyerahkan semua dalam nama Tuhan. Oke, amin. Ya, silakan. Oke. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, di sini saya akan mengambil lagu Bangun Pemuda dan Pemudi, ya. Nah, coba ini. Oke, kita akan nyanyikan lagu Bangun Pemuda dan Pemudi. Oke, mari kita nyanyikan dengan semangat. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, sekarang saya mau tanya dulu ke kelas gimana kehadiran siswa kita nak? Apakah ada semua nak? Lengkap pak. Lengkap ya, ada semua ya. Oke, ya kita sangat bersyukur di tahun baru ini semangat anak-anak kami tetap dipertahankan ya. Oke, nah sebelum kita mulai pembelajaran kita, alangkah baiknya untuk menambah semangat. Nah ini coba diambil pasangannya ataupun ladangkannya nanti. Coba dua pasangan, ambil dua. Oke, coba ambil dua. Oke. Nah, coba tentukan siapa pasangannya yang merupakan kelompok bilangan genap dan siapa kelompok bilangan ganjil di antaranya. Misalnya si Filia ganjil, si Devi genap. Nah, coba tentukan masing-masing. Ayo. Makan.
Ya? Apakah sudah ditentukan nak? Oke. Nah, sekarang coba kita akan buat secara berkonsentrasi. Ketika saya sebutkan bilangan ganjil, maka yang kelompok ganjil menghindarkan tangannya dan kelompok genap menampar atau mengangkat tangan temannya. Paham ya? Coba posisi tangannya seperti ini. Jangan kena, seperti ini. Jangan kena. Sayang. Bisa? Oke. Oke, nah sekali lagi. Ketika saya sebutkan bilangan ganjil, dengarkan, ketika saya sebutkan bilangan ganjil, maka yang menghindar adalah kelompok ganjil, yang menangkap adalah kelompok genap. Paham ya? Misalnya, contoh, next dulu ya. Oke, coba posisi tangannya siap gini. Posisi tangan gini. Oke. 5. Oke, artinya ketika saya sebutkan 5 bilangan apa? Ganjil yang apa? Paham ya? Oke. Dan mengingatkan paham ya? Oke. Sekali lagi. Udah, konsentrasi. 8. Oke, sekarang dari dulu ya. Saya akan buat 2 kali percobaan. Siapa yang kalah akan ada hadiahnya. Oke? Hadiahnya itu hadiah anak-anak lagi. Oke, ada kan? Udah, konsentrasi. 223. Terakhir konsentrasi 352. Ya, berikan tepuk tangan. Semakin semangat ya. Oke. Nah, sekarang kita akan mulai pembelajaran kita hari ini, ya. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita pada saat ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik menggunakan model project based learning. Nah, sekarang pembelajaran kita menggunakan project ya. Kemarin kita menggunakan problem based learning ya, project. Nah, berbasis tempat, literasi dan PPK serta disiplin dan jawab dengan bantuan PPT, TAPD dan program spesies. Diharapkan peserta didik, anak didik kami mampu menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram dengan tepat. Jadi tetap kita mengerjakan dengan apa? Data ya, menggunakan bentuk tabel. Yang kedua, menyajikan hasil pengukuran pencetakan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram dengan benar. Nanti kita akan menyajikan, kalian akan sajikan ke depan, ya. Yang ketiga, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran dan pencacatan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram dengan benar. Nanti akan saya berikan masalah kontekstual, masalah yang akan sering hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, topik kita pada saat ini mengenai yaitu obesitas. Ya, bisa? Oke. Sampai di sini ada pertanyaan, tak? Bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat. Pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang mean atau nilai rata-rata. Nah, di antara kalian ada masih ingat nggak nilai rata-rata? Rumusnya gimana? Ada yang masih ingat? Ya, Mika. Rumus nilai rata-rata itu jumlah dari keseluruhan nilai data dibagi dengan berapa jumlah data yang ada. Oke, benar. Tentang untuk Mika. Ya, saya ulangi sekali lagi. Mean kemarin atau nilai rata-rata adalah hasil pembagian dari jumlah seluruh data dibagi dengan apa? Banyaknya data. Benar ya? Oke. Mari kita pelajari nggak nilai rata-rata?
Sudah ya? Kemarin mengenai apa? Harga diskon ya? Oke, di toko. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar tentang obesitas. Obesitas. Di antara kalian siapa yang tahu apa artinya obesitas? Atau menurut penelitian apa itu obesitas ya? Oke, Devi. Silakan Rina. Obesitas itu adalah keadaan di mana seseorang memiliki berat badan yang berlebih. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk Devi. Ya, obesitas yaitu memiliki seseorang yang memiliki berat badan yang berlebih atau terjadi penimbunan apa? Lemak. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana sebenarnya diri kalian. Apakah sudah termasuk obesitas atau normal kalian? Bisa ya? Kita akan selesaikan. Oke? Nah, ini merupakan obesitas ya. Obesitas yang akan kita pelajari. Nah, tadi sudah saya tanyakan. Untuk anak dan remaja. Oke, sebelum kita akan masuk ke dalam diskusi kelompok kita, saya akan memberikan video tentang mengenai obesitas ini. Bagaimana sebenarnya data obesitas di Indonesia maupun di dunia dan apa akibatnya dan apa yang akan terjadi ketika orang tidak mencegah mengenai obesitas ini. Paham ya? Coba kita lihat videonya. Coba sekarang adik kami diperhatikan, disimak baik-baik video di depan. Nanti akan saya tanyakan mengenai apa menurut kalian tentang mengenai obesitas ini. Gizi untuk anak dan remaja usia sekolah. Mengapa kita perlu berinvestasi sekarang? Ada 53 juta anak dan remaja yang bersekolah di Indonesia, atau sekitar 20% dari total populasi Indonesia. Mereka perlu mengonsumsi makanan sehat dan beragam untuk memenuhi kebutuhan zat gizi yang tinggi pada masa pertumbuhan dan perkembangan yang cepat. Pola makan yang benar membantu mereka pulih dari kondisi gizi yang buruk saat usia dini. Sayangnya, ada jutaan anak Indonesia mengalami masalah gizi. Sebagian terlalu kurus, sebagian kelebihan berat badan, yang lain menderita anemia. Situasi ini disebut 3 beban masalah gizi. Anak dengan berat badan kurang lebih mudah sakit dan absen dari sekolah. Anemia membuat anak kehilangan energi, mempengaruhi kemampuan kognitif dan prestasi sekolah. Anak dengan kelebihan berat badan juga mengalami masalah, seperti mudah lelah, sulit ikut beraktivitas dengan teman sebaya. Ukuran tubuh mereka dapat menyebabkan stigma dan penurunan sehingga mempengaruhi kesehatan mental. 1 dari 10 anak menikah sebelum usia 18 tahun saat masih dalam masa pertumbuhan. Bayi yang lahir dari ibu kurang gizi atau anemia lebih berisiko mengalami komplikasi kehamilan dan masalah gizi. Anak yang kelebihan berat badan berisiko menjadi orang dewasa dengan obesitas dan menderita penyakit seperti diabetes dan hipertensi. Dalam jangka panjang, penduduk yang kekurangan gizi menjadi kurang produktif di tempat kerja dan lebih mudah jatuh sakit, sehingga biaya kesehatan nasional meningkat dan pertumbuhan ekonomi melambat. Apa penyebab masalah gizi pada anak dan remaja usia sekolah? Anak usia sekolah dasar dan remaja kurang mengonsumsi makanan kaya gizi yang dibutuhkan tubuh, seperti buah, sayuran, dan protein. Sebaliknya, mereka mengonsumsi terlalu banyak makanan tinggi gula, garam, dan lemak, seperti jajanan tidak sehat. Hal ini terjadi terutama pada anak dari keluarga kurang mampu yang tidak dapat membeli makanan segar dan bergizi. Mereka bergantung pada sumber makanan murah dan kurang nilai gizinya. Selain itu, tingkat aktivitas fisik di kalangan anak usia sekolah dasar dan remaja terus menurun dan diganti dengan kegiatan pasif seperti menonton TV dan bermain sosial media. Apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah ini? Dengan 53 juta anak dan remaja di sekolah, penting menjadikan sekolah sebagai tempat untuk mempromosikan berbagai pilihan makanan sehat dan membuat makanan tersebut terjangkau untuk semua anak, terlepas dari status ekonomi. Lingkungan sekolah sangat berpengaruh pada pola makan anak. Kantin dan penjajah makanan di sekitar sekolah berperan penting dalam membentuk pilihan makanan anak, yaitu melalui jenis, kualitas, dan harga makanan yang ditawarkan. Sekolah juga berperan penting dalam meningkatkan kesehatan anak melalui
materi pendidikan gizi dan informasi mengenai dampak pola makan sehat versus pola makan yang tidak sehat, serta membentuk perilaku hidup sehat. Anak usia sekolah dasar dan remaja saat ini adalah cerminan masa depan Indonesia. Negara harus berinvestasi untuk masa depan mereka. 2 langkah penting yang harus dilakukan adalah meningkatkan kualitas kantin, memastikan makanan yang ditawarkan bergizi dan terjangkau sesuai standar, serta membatasi penjualan dan iklan makanan yang tidak sehat di dalam dan di area sekitar sekolah. Oke, itulah merupakan mengenai video tentang kondisi anak di sekolah. Ya, di antara kalian siapa yang bisa menceritakan? Coba dia. Apa yang informasi yang kamu dapatkan? Coba dia. Saji lah ya. Oke. Terima kasih ya. Kita masuk dia. Nah, di sini ada, coba kita perhatikan, obesitas adalah kondisi ketika lemak yang menumpuk di dalam tubuh sangat banyak akibat kalori masuk lebih banyak dibandingkan yang dibakar. Jika tidak segera tangani, obesitas dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung, hipertensi hingga diabetes. Nah, ini akibatnya. Nah, berdasarkan data WHO, di tahun 2016 ada sekitar 690 juta penduduk usia dewasa yang mengalami obesitas. Nah, di Indonesia sendiri itu cukup banyak, bahwa penduduk Indonesia mengalami 22% mengalami obesitas. Bayangkan, 22% mengalami obesitas. Makanya di Indonesia ini penyakit jantung masih penyakit yang mematikan. Oke, sekarang pertanyaannya, apakah anak didik kami masuk ke dalam obesitas atau sudah merupakan memiliki tubuh yang ideal? Nah, ini sekarang proyek akan kita jalan. Oke, sampai di sini bisa dipahami apa yang perlu dikerjakan? Ya, bisa ya? Oke. Nah, sekarang coba kita akan bagi kelompok. Kita akan bagi kelompok. Kelompok yang akan saya bagi ini masih tetap sama dengan pertemuan sebelumnya ketika kita di dalam pelajaran kata hitung atau nilai kata-kata. Saya, jadi Bapak harapkan bahwa posisi duduknya ada sama dengan pertemuan sebelumnya. Apakah ada sama, Nak? Sudah ya? Oke. Nah, sekarang akan saya bagi LKPD-nya. LKPD kelompok dia ini kelompok 3 ya. Oke. Kemudian Parensia kelompok 1 ya. Ini. Kemudian di sini Samuel kelompok 4 ya. Kemudian di sini juga ada kelompok 2 ada Devi dengan kawan-kawan. Ya. Nah, coba sekarang kalian perhatikan. Coba sekarang kalian perhatikan di LKPD-nya. Ya, kalian perhatikan di LKPD-nya baik-baik. Oke. Nah, di situ ada permasalahan seperti ini. Tadi kan ada saya katakan sudah diberikan data seperti ini, nah ya. Sudah diberikan data seperti ini. Nah, sekarang coba kita akan mengukur apakah berat badan itu ideal atau tidak. Di sini ada yang obesitas, ada yang mungkin kurus atau ideal gimana ya. Kita akan cek di antara kalian semua ya. Bisa? Oke. Nah, untuk wanita berat badan idealnya di mana? Tinggi badan, nanti akan diukur tinggi badannya, dikurangi 100, dikurangi tinggi badan kurang 100 kali 15%. 15% itu sama dengan apa? 15/100. Jadi tinggal kerjakan dulu. Tinggi badan kurang 100. Contohnya, berarti tinggi badan kurang 100 kali 15%. Bisa? Nah, nanti kita kerjakan coba ini. Untuk pria, tinggi badannya dikurangi 100 kurang tinggi badan kurang 100 kali 10%. Nah, untuk wanita itu dikali 15%, nah beda. Untuk prianya dikali berapa? 10%. Nah, bisa ya?
Jadi beda, akan ada bedanya berat badan yang wanita dengan pria itu beda. Pembedanya di mana? Di persentasenya. Amin ya. Oke, bisa? Bisa? Oke. Nah, sekarang coba diperhatikan LKPD-nya, nak. Coba diperhatikan LKPD-nya. Oke. Nah, coba sekarang kita perhatikan LKPD-nya. Coba diperiksa alat-alat dan bahannya. Coba diperiksa alat dan bahannya. Apakah tersedia laptop? Ada ya? Ada. Papan tulis sudah. Sekarang timbangan digital. Saya sudah menyediakan timbangan di sini. Dan juga meteran gunungan. Meteran gunungan dari sini. Nah, pasang ya. Nanti setiap kelompok bergilir. Ada satu di sini, ada satu di sini. Paham ya? Nah, oke. Nah, jadi nanti semua kelompok bergilir maju ke depan, mengukur berat badan dari anggotanya masing-masing. Bisa paham, nak? Jadi semua kelompok bergilir, ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Gak ada ya? Oke. Nah, coba dibahas dulu, dipelajari. Nah, coba sekarang kita akan mulai peserta didik untuk maju ke depan. Nah, kita mulai dari kelompok 1. Coba kelompok 1 maju ke depan. Kelompok 1 maju ke depan. Oke. Caranya mari di sini, nak. Yogi, mari di sini, nak. Ajarin. Coba LKPD-nya dibawa ke depan. LKPD dibawa ke depan. LKPD-nya dibawa ke depan, nak. LKPD-nya dibawa ke depan. Oke, LKPD dibawa ke depan. Oke. Nah, coba kelompok 1. Coba mulai dari menimbang badannya. Coba menimbang badan. Coba timbang badan. Coba yang satu orang lihat berapa timbangan Yogi. Tulis namanya. Perhatikan, nak. Di LKPD-nya coba masing-masing semua. Di LKPD-nya ini tulis nama siswanya di sini di kotak ini, nak. Di kotak ini tulis nama siswanya. Nama anggotanya semua ditulis dulu. Coba tuliskan. Nah, misalnya Yogi berapa? Yogi. Oke, berat badannya di situ ada kolom berat badan. Maka tuliskan berat badannya 55 kg. Berat badannya yang ini. Nah, oke, berat badan 55 kg. Oke, lanjut berikutnya. Berat badan dulu. Kalau bisa sepatunya dibuka nggak apa-apa, supaya nampak langsung tinggi badannya, ya. Sepatunya dibuka nggak apa-apa, tinggi badan sepatunya dibuka. Berapa? 53. Lanjut. Lanjut, nak. Berapa? 55. Oke, lanjut lagi. Oke, ya kelompok berikutnya, kelompok 2 bisa ngumpul di sebelah sini, nak. Ayo, cepat ya. Ngumpul di sebelah sini. Diukur di sini. Coba kilonya dulu, oke? Oke, diukur dulu, kilonya diukur. Ada? Apakah kelompok 1 sudah semua? Coba, Valencia, diukur, nak. Kalau bisa aku lurus dari apanya? Dari bawah. Aku dari sini. Langsung dapat badan. Oke, jangan geser. Bergantian kalau siap digeser dulu. Oke, setelah itu tinggi badan. Coba tinggi badan. Satu orang menjepit, satu lagi yang menahan seperti ini. Tapi tahan dulu, ya. Berapa tulisan? Coba di sana. Ya, coba jepit di bawah. Ini 150, 159 ya, 159. Oke, tahan pelan-pelan. Oke, 159, nanti ukur lagi. Ukur lagi, nak. Oke, siap-siap kelompok 3 dan kelompok 4. Sepatunya dibuka ya. Dari sini
Iya, tinggi badannya penting. Diukur nak, diukur. Geser supaya ditengok. Agak dia dari bawah, dari atas ke bawah, tanpa dari atas ke bawah. Dan cuma dari atas ke bawah. Coba yang sana aja, kalau saya kamu sulit. Apa? Kurang ke atas. Gini buat saya gini. Yang berapa? Berapa? 15? Oke, 56. Oke. Apakah kelompok 1 sudah selesai? Tegak leher, apanya tegak nak? Kepalanya tegak ke atas. Kepalanya tegak ke atas. Bisa? Oke, kepalanya tegak ke atas, jangan tunduk supaya nampak dia tinggi sebenarnya. Berapa? 174. Oke. Sampai batasan gini ya, batasan kepala gini. Bisa? Oke, apakah kelompok 1 sudah selesai? Oke. Jangan lupa. Jangan terpotong kepalanya. Bisa? Oke, kelompok 3. Kelompok 4 ya? Kelompok 3 sebelah sini. Coba udah? Dapat berapa? Oke, kelompok 2. Setelah selesai melakukan pemukulan, silakan dicari apakah dia memiliki berat badan ideal atau tidak. Nah, kelompok 4 silakan melakukan pemukulan lah. Oke, silakan melakukan pemukulan. Lihat badannya terbang. Udah, kelompok 1 silakan kembali ke tempat duduknya. Silakan hitung apakah berat badan kami sudah ideal atau masih obesitas. Silakan hitung, betul. Oke, pijak ujungnya, tutupnya pelan-pelan ya, pelan-pelan. Jangan jangkar, jangan marah-marah, jangan jangkar. Jepit, sampai tegak. Tegak sampai batas kepala. Ini 150, 153. 153. Oke, lanjut lagi. Tegak. Oke, bisa. Oke, coba di samping tangannya tuliskan jenis kelaminnya. Jeremy L. Itu tuliskan di sampingnya L. Mika P. Oke. Nanti yang ini. Kenapa pilih ini? Berapa? Iya. Oke, dan tambah udah? Tinggi aja. Coba ulangi lagi. Kalau nggak apa ulangi lagi. Ada apa? Nggak tahu deh Pak. Coba dihitung. Oke, hitung lagi. Di sana. Jangan di situ.
Jangan. Lepaskan suatu beras. Lurus kalau bisa lurus. Satu. Lagi nih, berapa satu lagi? Lagi. Ya. Bisa? Oke. Udah semua barang-barangnya dari ukur? Udah? Oke. Nah, kalau semua barang-barangnya dari ukur, semua barang-barangnya dari ukur ya? Oke. Iya. Coba sekarang lihat datanya, lihat tabelnya LKPD-mu. Nah, coba sekarang kalian cari tinggi badan idealnya menggunakan rumus yang sudah ada di LKPD. Coba kalian kerjakan. Coba cari menggunakan rumus menggunakan yang ada di LKPD. Bisa? Coba. Iya, di situ kan ada rumusnya perempuan, ya kan? Ada rumusnya laki-laki. Contoh, bola Yulina di samping namanya perempuan P. Jadi P gunakan rumus mana? Yang ini. Oke. Kalau misalnya Samuel gunakan mana? Ini L. Oke. Bisa? Bisa. Contoh, saya buat misalnya seperti ini ya, saya. Contoh misalnya gini, ya. Saya misalnya berat badan saya 160. Ya, saya lagi ya, contoh saya mau lihat contoh seperti saya. Contoh tinggi badan saya 160. Tinggi badan saya 160 cm tingginya. Dan maka berat badan ideal saya seperti ini. 160 kurang 100 kurang 160 kurang 100. Saya berjenis kelamin apa? Dari berapa? 10% kali 10% atau 0,10 0,1. Berarti berapa ini? 160 kurang 1 berapa? 60 kurang. Ini 60 kali 0,1. Nah, 60 kurang 0,1 berapa? 60 kali 0,1 berapa? Oh. Nah, 60 kurang 6 berapa, Nak? 54 kg. Jadi berat badan ideal saya adalah 54 kg. Ini ceritanya. Paham? Bisa ya? Nah, ini tuh apa? Laki-laki. Untuk perempuan bedanya di sini. Berarti kalau perempuan gimana? Contoh misalnya ini perempuan. Berarti berapa? 160 kurang 100 kurang 160 kurang 100 kali 0,15. Berapa ini? 60 kurang 60 kali 0,15. Berapa, Nak? 6 kali 1,5 berapa? 9. Jadi 60 kurang 9 berapa? 51. Oke, coba kalian isi sekarang. Oke, bisa? Bisa. Oke, coba kalian isi dan kerjakan. Oke, pertama gimana? Bisa? Berapa? Yang mana? Setelah dihitung nanti di sini. Enggak di sini.
Ini, yang hasil perhitungan kalian ini di sini, tinggal di sini. Oke, bisa coba. Coba, bisa kan? Coba. Apa? Bisa. 49,3. Ya, 49,3. Oke, coba kerjakan lagi yuk. Coba kertas buramnya dibuat dalam aplikasi nanti saya foto bagus lagi. Oke. Coba kertas buramnya ditulis dengan bagus ya nak ya. Sama seperti nanti akan saya kumpul kertas buramnya nak ya. Oke, bisa Samuel? Ideal ya lah. Yang tadi kan ini kan tinggi badannya sudah dapat bukan? Nah, nanti carilah dia berat badan idealnya nah. Cari berat badan idealnya. Nah, gunakanlah seperti yang tadi. Gunakan rumus yang itu. Nah ini, coba buat. Ini idealnya, berat badan idealnya. Nanti ya, bisa. Oke, bisa. Waktunya 40 menit, jadi sekarang tinggal 30 menit lagi ya. Oke, bisa. Nah, coba adakah yang sama di sini tinggi badannya? Gak ada. Maka gunakan frekuensinya 1 buat 1 karena tidak ada yang sama. Sama juga di sini. Apakah berat tinggi apanya sama enggak? Gak ada. Oke, coba buatkan 1. Oke. Sana? Bisa. Oke. Nah, sekarang lihat tinggi badannya. Tinggi badan dari peserta didik. Nilai maksimum siapa tertinggi kalian nah di sini? Nah, coba tinggi Mika. Enggak, langsung ukurannya nak, ukuran. Oke. Bisa? Kalau kamu nggak beda cuma berat badannya. Sudah dapat nak? Belum? Coba bagi sama si bisa juga ada. Sudah dapat? Ada masalah nak? Enggak ada? Ada yang target dari universitas nggak? Ada. Ada. Siapa? Gimana obesitas? Makanya harus lihat anaknya. Oke. Coba itu. Jadi berapa? Belum dapat? Udah Pak. Berapa? Berarti kamu keputusan. Oke, ada yang keputusan. Nanti ada. Nanti kita jelaskan ya. Tadi ada yang kemuka katanya. Ada yang keputusan. Nanti kan buat solusinya. Nah, bisa? Oke, siapa di sini kelompoknya sudah selesai dihitung secara manual? Ada? Oke, kelompok 4 dan kelompok 2 sudah selesai dihitung secara manual. Oke, kelompok 1 sudah selesai dihitung secara manual nggak? Udah? Kelompok 3 dah? Oke, nah sekarang coba sekarang saya itu cara menggunakan SPSS. Nah, coba gunakan saya namakan aja lah. Seperti sini. Nah, tadi aja saya kasih program aplikasi SPSS. Benar ya? Benar ya? Oke. Sekarang coba lihat aplikasi SPSS itu, double kliklah dia. Double klik ya tadi. Double klik. Coba semua aplikasinya dia double klik. Double klik. Ada aplikasi tadi nomor 1. Oke, ada ya. Buat ada yang sama enggak ya? Gimana aja? Ada ya. Nah, buat satu-satu semua. Satu itu. Bagus ya. Kepalanya jadi potong ya. Kenapa? Ya. Nah, setelah itu isi lagi nah. Yang tertinggi berapa? Berapa?
Oke, nah sekarang dengarkan nak. Apakah SPSS sudah terbuka nggak? Sudah terbuka semua? Oke, apakah ada yang mengalami kesulitan mengenai SPSS? Sudah terbuka programnya nak? Ya. Terbuka programnya? Ya. Kelompok ini terbuka programnya? Udah? Terbuka programnya enggak? Terbuka programnya. Oke. Nah sekarang dengarkan. Halo? Coba dengarkan. Oke. Nah, di situ ada variable view dan ada data view. Benar ya? Benar ya? Oke, benar. Nah, sekarang coba perhatikan programnya nah, variable view. Nah, coba ini pertama sekali ini komponennya. Variable view-nya ini coba lihat dulu nah, variable view ini coba di apa dulu diulangi lagi. Ini ganti namanya. Jadi nomor 1 contoh Adi. Ini ganti jadi nomor 1 apa? Devi. Aku siapa? Devi. Oke. Deng. Oke. Sekarang nomor 2 gitu. Budi. Ganti siapa? Coba. Udah dapat kan nak? Ya, oke. Sekarang perhatikan variable view-nya. Nah ini coba lihat ini. Ini diganti nak. Ini ganti dengan nama pria. Contoh. Siapa nomor 1 pria nak? Nadia, tulis ini Nadia. Nadia, change. Change. Oke, udah. Nomor 2 siapa? Coba. Oke dah, golongannya nggak usah ditulis, nggak usah diganti lah. Itu menanggapi. Udah terganti nggak? Oke. Nah sekarang sudah selesai dapat data view. Nah udah, sekarang data view udah. Oke, sekarang gini maksudnya. Bentar. Ada yang aja ya. Ini diganti, variable view-nya ganti. Yang ini menjadi nama clean. Selebihnya jangan dulu diganti ya nak ya. Ini misalnya Adi. Diganti. Siapa di nomor 1 kalian nak? Yogi. Dah ketika sudah selesai, klik change. Oke. Nomor 2. Lagi. Ada bisa? Mana? Bisa? Nah, kemudian kalau sudah selesai di sini, perhatikan, ini jangan ganti, ini jangan diganti.
Nah, dengarkan. Setelah ini nanti apa bagaimana pekerjaan kalian? Dengarkan. Nah, setelah ada diganti, ini perlu diganti ya. Nah, ada diganti ini kan? Ada diganti ini, maka dia ini yang pertama sekali ini kalian ganti dulu tadi. Ini ganti. Namanya ganti. Namanya udah diganti enggak? Siapa yang udah ganti? Dulu, siapa yang udah ganti? Angkat tangan. Oke. Kemudian kalau udah diganti, maka kalian pergi ke data view. Data view, perhatikan. Yang ini semua, ini hapus. Ini perhatikan ya. Ulangi. Ini dulu. Ini hapus. Delete, tekan delete misalnya gini. Ini bisa dihapus nggak? Bisa Pak. Nah ini bisa delete bisa. Ini bisa juga delete. Bisa? Delete ya? Delete ya bisa ya? Delete. Kemudian apa? Isilah tinggi badan yang sudah kalian ukur tadi. Isi tinggi badannya. Isi tinggi badannya. Udah bisa nggak? Isi tinggi badannya. Ketikkan tinggi badannya nak. Nah, tinggi badannya isi. Tinggi badannya cek kalau jadi ini. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Isi tinggi badannya nak. Tinggi badannya perhatikan. Misalnya bisa tahu sini. Contoh ini. Udah? Isi. Udah, setelah selesai di tinggi badan, maka isilah kemudian berat badannya ini. Berat badannya isi. Berat badannya itu sesuai dengan yang saya ukur tadi. Berat badannya. Berat badannya diisi sesuai dengan apa yang kita ukur tadi. Bisa? Bisa nak? Bisa ya? Bisa. Udah kalian ukur nak? Udah kalian buat? Udah selesai? Berat badan udah selesai? Udah. Ini juga berat badannya diukur ya. Nah, kalau sudah selesai, di kolom ketiga ini, kau pilih ini. Ini maksudnya apa yang kau ketik di sini, ketik lagi di sini. Yang ini, isilah lagi. Kemudian yang tinggi badan berat badan ini, ketik lagi di bawahnya. Lah. Bawahnya lagi. Paham ya? 5 di atas adalah apa? Tinggi badan. 5 di bawah apa? Berat badan. Coba isi. Isi. Kan berat badan kan semua tadi awak boleh ukur. Yang bulat aja, langsung bulat. Bisa nak? Bisa ya? Oke. Udah isi semua? Ganti. Ini isi balik. Lagi isi. Lagi. Udah nak? Coba itulah. Udah siap nak? Udah siap? Nama? Udah berubah namanya? Nama tadi udah berubah, siapa berubah? Nama yang tadi? Nama ini belum. Oh ini belum. Angkat ini nomor 1 kan? Nah, dia coba ketik. Dia. Nah, tadi dia change. Dia lagi klik ini. Gitu. Ya.
Sudah selesai? Bisa? Nggak terlalu sulit ya. Oke, ini merupakan SPSS ya. Oke, jadi kalian sudah mulai mengenal program SPSS. Bisa nak? Oke, kelompok 4 gimana? Bisa. Oke, kelompok 3 gimana? Bisa ya? Oke. Oke, tadi kamu sudah mengganti nama, sudah memasukkan tinggi badan, sudah memasukkan apa? Berat badan. Sudah seluruhnya ya? Oke. Nah, sekarang kita mau analisis dengan bantuan aplikasi SPSS, sekali klik langsung muncul hasilnya. Nah, coba lihat Delta PD. Itu langkah-langkahnya Delta PD nak. Coba ikuti langkah-langkah yang ada di Delta PD. Halaman yang ini. Yang ini. Coba diikuti nak. Halaman 4. Coba lihat bukunya KPD halaman 4. Halaman 4 yang dibalik. Yang dibalik halaman 4 yang di KPD dah. Nah, coba sekarang perhatikan langkah-langkahnya bagian D. Ada klik menu analyze. Analyze artinya kalian menganalisis. Ya, analyze artinya apa? Menganalisis. Paham ya? Menganalisis. Coba kalian klik analyze menu di atas. Jadi klik menu analyze. Udah? Kemudian pilih menu apa? Descriptive statistik. Nah, klik di situ. Ketika sudah kamu klik di situ, maka pilih tadi apa? Frekuensis. Nah, frekuensis. Bisa paham ya? Paham bisa? Kelompok 3 gimana? Bisa? Bisa, oke. Setelah dapat, maka perhatikan apa sih yang perlu dianalisis. Nah, yang perlu dianalisis adalah yang punya nilai jumlah berat badan tinggi badan. Ini dianalisis. Nah, jadi kamu klik ini, klik jumlah, pindahkan ke sebelah kanan. Klik berat badan, pindah ke sebelah kanan, pindah ke sebelah kanan. Coba. Bisa nak? Bisa Pak, bisa Pak. Oke, kelompok 5 bisa? Bisa. Saya? Saya? Oke. Nah, setelah ini selesai, maka buat statistiknya. Klik statistik. Nah, disinilah bisa kamu tinggal klik aja. Nah, ini kamu bisa ambil kuartil. Tentang kuartil. Kuartil kan ukuran pusat data ya. Kuartil, mean, median, modus, jumlah. Centang semua. Nah, ini centang semua, ini centang kuartil. Kemudian nilai minimum, nilai maksimum. Coba centang, dicentangnya. Ya, minimum dan maksimum. Setelah itu apa? Continue. Udah? Udah? Oke, yang mana? Nextnya enggak Pak? Udah nih. Kemudian statistik. Ini dia modus, sum, minimum dan maksimum. Begini. Oke. Kalau sudah klik OK. Klik OK. Oke, maka yang mungkin seperti ini. Benar ini ya? Nah, perhatikan di sini. Di sini ada min-nya, secara keseluruhan ini min-nya. Tapi lihat, min rata-rata berat badan yang saya buat tadi 8,20. Kemudian tinggi badannya seperti yang saya entry. Perhatikan apakah muncul di tempat kalian enggak? Muncul ya? Muncul ya? Oke, muncul. Nah, ketika sudah muncul, buatlah itu di Microsoft Word. Copy. Nah, buka Word-nya. Coba buka Word-nya nak. Kalau dapat, buka Word-nya. Apa? Oke kak. Oke.
Nah, bisa? Cara kopinya gini nak, perhatikan cara kopinya. Cara kopinya, dari bukan kami Microsoft Word-nya. Jadi bukan Microsoft Word-nya enggak? Enggak, jadi bukan Microsoft Word-nya enggak? Gimana kalau ketika dari bukan Microsoft Word? Nomor satu dah. Gimana nomor satu dah? Nah, oke. Nah, kalau sudah, ambillah di sini snipping. Snipping tuh. Kemudian di sini buka Word. Udah siap kan? Nah, oke. Nah, setelah itu coba perhatikan. Kalau sudah, nah, kamu snipping lagi, nah, snipping. Ini kan ini buka snip apanya, buka ini datanya, ada di data ini. Hasilnya mana? Ada hasilnya. Ini ada hasilnya. Kamu lihat snippingnya. Ini ada snipping kan? Nah? Snipping itu ada kan? Nah, kemudian klik new. Klik new. Kemudian ambil ini. Kemudian sudah dapat nggak sampai di sini? Klik new, ambil ini, sudah. Ada di snipping nah. Nah, ketika sudah dapat snipping itu seperti ini, dapat semua nggak snippingnya nak? Sudah? Dari sini snippingnya. Dari sini snippingnya. Snipping. Oke. Ini ada snippingnya. Ctrl C. Oke, bisa kopikan Ctrl C seperti ini, kemudian masuk di Word, Ctrl V, gini. Bisa nak? Oke, kamu satu bisa? Mana yang bisa? Oke, dah? Oke. Nah, sekarang dengarkan. Ada? Nah, dengarkan. Dan semua yang dapat ya? Apa? Oke. Nah, dengarkan, nak. Dengarkan. Coba perhatikan LKPD-mu. Kamu jawab dulu pertanyaan yang ini. Nomor 6 dan nomor 7. Jawab. Coba kalian kerjakan nomor 6 dan nomor 7, nak. LKPD-nya kalian kerjakan nomor 6 dan nomor 7. Dari analisa perhitungan secara manual dan juga perhitungan menggunakan SPSS. Nah, coba kalian lihat. Oke, coba. Kalau seandainya belum idealnya, apa yang belum ideal? Apakah obesitas atau terlalu kurus? Berapa orang terlalu kurus? Berapa orang yang obesitas? Nah, coba kamu analisis, kamu bagi. Kalau dia jerengsnya 3 kilo,
bawah dia masuk apa? Lalu kurus. Oke, nggak apa-apa. Berapa orang yang obesitas? Berapa orang yang ayo, coba dianalisis. Bisa? Seharusnya ini, tapi yang terjadi adalah ini. Berarti mana? Ini terlalu kurus. Saya. Kalau dia berat yang diukur jauh daripada berat badan ideal, maka dia termasuk apa nak? Obesitas. Tapi jika berat yang diukur jauh lebih kecil dari berat badan ideal, maka dia terlalu kurus. Paham? Coba kamu bilang berapa orang terlalu kurus, berapa orang yang obesitas. Oke. Kalau sudah, coba kalau sudah siap-siap tadi itu, yang sudah selesai mengolah dari SPSS, coba kirim datanya ke WA saya. Nanti berlangsung presentasi ke depan. Ayo. Iya, nanti lakukan dari sini. Ya, langsung kirim aja. Simpan, save, kirim saya. Oke, waktunya 5 menit lagi. Nah, untuk yang ketujuh, coba kalian berikan saran-saran untuk teman-temanmu yang obesitas atau yang terlalu kurus, apa yang harus diperbuatnya. Tidak hanya yang obesitas, tapi yang mungkin juga terlalu kurus gimana. Paham ya? Oke. Ada berapa persen yang obesitas nak? Oke, satu yang apa? Dua yang oke, dua ya. Satu kurang. Oke, obesitas. Jangan kepalanya nak ya. Oke, siapa yang sudah mengirim ke WA saya? Udah? Ada yang ngirim? Oke. Oke, kelompok 3 sudah mengirim, kelompok 2 ada ngirim ke WA saya enggak? Kelompok 4 kirim ke WA saya supaya langsung presentasinya. Ada apa? Super Oke, ini coba perhatikan ke depan supaya kelompok lain juga perhatikan. Ya, kelompok 3 sudah selesai menyatakan ukurannya. Coba kelompok 3 dapat ada selesai tuliskan ukurannya Mina? Oke, coba silakan. Ini adalah hasil daripada SPSS dari kelompok 3. Saya lahir di mana?
Oke. Ini ada kelompok 3, Anda perhatikan. Nah, ini ada kelompok 3 sini ya. Kelompok 4 sudah selesai, bikin sama saya. Oke. Kelompok 2 gimana? Ke kiri. Kelompok 1 ke kiri. Oke. Nah, kalau sudah kelompok 3 sudah selesai. Oke, silakan kelompok, kita akan presentasi ke depan. Silakan kelompok 3 presentasi ke depan, Nak. Oke, bawa juga LKPD-nya. Dan ini adalah hasil analisa kalian untuk berdasarkan SPSS benar ya. Oke, silakan maju ke depan. Ya, silakan maju ke depan. Dua di sana, sebagian di sini, sebagian di sini aja. Gimana Pak? Oke, ya silakan perkenalkan dirinya, kelompok berapa? Oke, silakan mulai. Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil analisa kami dari SPSS. Perkenalkan, nama saya Dia. Nama saya Dewi. Oke, jadi dari tadi yang kami ukur dari berat badan dan tinggi badan, kami udah analisa di SPSS. Jadi hasilnya itu berat badan rata-rata kami adalah 55,40 dan tinggi badan rata-rata kami adalah 162. Kalau untuk median, berat badan kami 52 dan tinggi badan 161. Untuk modus, berat badan itu ada 49 dan tinggi badan 158. Nilai minimum berat badan kami ada di angka 49 dan tinggi badan 158, dan di nilai maksimum berat badan kami ada 64 dan tinggi badan kami 170. Dan hasil analisa kami dengan yang kami di LKPD itu sama. Oke. SPSS dan Sama. LKPD sama. Oke, terus selanjutnya pertanyaan 6 dan 7. Lanjut aja. Pertanyaan ke-6. Dari hasil analisa, apakah berat badan dari peserta didik yang dianalisis sudah ideal? Berikan alasannya. Dari yang kami analisis, ada 2 peserta didik yang memiliki berat badan ideal. Karena setelah diukur, mereka ukuran yang pas dihitung memang efektif itu sama, jadi mereka memiliki badan ideal. Satu peserta mengalami kurang ideal karena setelah diukur dan dengan berat yang ada, mereka masih mengalami kekurangan, dan 2 peserta didik yang mengalami kelebihan. 7. Untuk yang belum ideal, apa yang harus dilakukan peserta didik agar berat badan mereka ideal? Untuk peserta didik yang mengalami berat badan kelebihan, cara mendapatkannya adalah dengan cara makan makanan yang bergizi, mengatur pola makan, berolahraga, dan menjaga kesehatan. Serta yang tidak ideal karena mengalami kekurangan seperti memakan makanan yang bergizi dan berprotein tinggi. Oke. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ada yang bertanya dari kelompok 3? Ada yang bertanya? Oke, saya mau bertanya. Berarti secara keseluruhan, apakah rata-rata berat badan kelompok 3 ini apakah termasuk ideal atau enggak? Nah? Belum ya, karena tadi hanya 2 yang ideal, 1 yang kelebihan dan 2 yang atau 1 yang kekurangan, 2 yang kelebihan. Oke, berarti ada yang kurang dan ada yang lebih. Oke, ya, silakan dulu. Oke, dari kelompok berapa lagi? Kelompok berapa lagi yang mau? Kelompok 2 udah. Kelompok 1 sudah? Oke. Udah, silakan dimasukin ke mana? Maju ke depan. Siapa ya? Ya,
Ya, ini adalah kelompok 1. Ya, siapa yang mau? Siapa di sini duduk bicaranya? Oke, bisa? Oke. Sampai di sini duduk sana ya. Oke, Valencia, silakan. Sini. Oke. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 1 Universitas SKS. Saya Felicia Wijaya. Coba dibaca berat badannya berapa? 50 ya? Ya, Mas. Kondisi siswa gimana sekarang, Nak? Kondisi siswanya di sini baca contohnya apa? Ada yang mengalami obesitas, yaitu 2 orang, dan berat badan 3 orang. Ayo, lanjut. Apa yang harus dilakukan, Nak? Untuk yang kurang gizi, seharusnya makan makanan yang tinggi protein dan bergizi, mengandung konsumsi vitamin, mengonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran. Untuk yang obesitas, olahraga, mengurangi makanan yang berminyak atau berlemak, banyak mengonsumsi air putih dan menjaga pola makan sehari-hari. Oke. Ya. Ya, demikianlah presentasi dari kelompok 1. Oke, dan berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi kesimpulannya dari kelompok 1, 3 orang yang kurang gizi dan 2 orang yang ideal. Oke. Lanjut, Nak. Oke. Nah, sekarang coba kita akan menggunakan kuisis. Coba kita akan menggunakan kuisis. Coba diambil yang punya, Nak. Kita akan latihan. Oke. Coba sekarang kita buka dari kuisis. Oke, ya. Coba sekarang buka Google Chrome-nya. Ketik joinmyquizzes.com. Joinmyquizzes.com. Ketik joinmyquizzes.com. Google Chrome. Joinmyquizzes.com. Join my quiz. Joinmyquiz.com. Kemudian masukkan nanti kodenya
385 205. Surat 385. Join my quiz.com. Sudah? Sudah semua? Oke. Apakah join myquiz.com udah masuk? Biar saya nggak usah pakai spasi, langsung ngomongin aja. Bisa? Oke, bisa. Nah, setelah ini akan saya start. Sudah? Tuliskan kodenya 385 205. 385 205 ya, katakan. Joy. Diskusi tapi nulisnya. Coba join aja, katakan aja. 385 spasi 205 coba. Apakah sudah bisa nggak? Oke, biar saya start ya. Apakah sudah bisa nak? Sudah bisa nggak? Join myquiz.com. Masih nak? Join myquiz.com. Sudah bisa? Sudah? Oke, mulai. Jen, bisa apa Jen? Masuk nggak? Oke, masuk. Mulai. Oke, coba. Imisel, MyQuiz, coba. Masuk lagi, cepat. Oke, nomor 1, udah. Kita mulai ya? Oke, udah mulai? Udah mulai? Oke, yang mulai otomatis. Silakan, kejaran. Sana. Nah, kita jawab aja nanti.
siap? Coba dikerjakan sekalian supaya kita selesai, Pak. Coba suaranya. Ini dulu. Masih krisis ya, krisis. Oke, waktunya 5 menit lagi. Setelah kita selesaikan enam. Bisa ya? Ya bisa. Oke, bisa. Oke, cukup ya? Oke. Nah, dari sini kita bisa lihat math quiz sama selaras itu yang paling tinggi ya. Ya. Nah, satu salah. Oke. Nah, oke, baiklah. Oke. Nah, sudah dari kami. Demikianlah pembelajaran kita pada saat ini. Tapi sebelum kita mengakhiri, saya ingin Anda dulu memberikan refleksi dari kelompok. Belum memberikan refleksi bagaimana pembelajaran ini menyenangkan atau gimana? Ayo. Iya. Ayo. Dari Samuel, silakan Samuel. Apa yang membuat tadi pembelajaran hari ini mengapa? Menurut pendapat kelompok kami, karena kami dapat mengetahui tentang materi kesehatan dan berat badan yang ideal. Oke. Ya, terutama untuk kelompok 4. Nah, oke, saya minta secara ada dari kelompok 2 untuk memberikan apa kesulitan yang Anda jumpai. Apa yang membuat kita tertarik pelajaran hari ini? Dari pelajaran ini kita dapat mengetahui dan mengenal tentang hubungan obesitas sebanyak kita bisa membuat ada pola yang sehat dan makan berat badan kita juga kita dapat mengenal kesulitan yang saya di dalam pelajaran ini adalah kesulitan melakukan data karena harus dilakukan dengan hati agar tidak terjadi kesalahan. Oke, terima kasih. Terutama untuk kelompok 2. Oke, yang terakhir untuk kelompok 1 ya. Kelompok 1 silakan dijawab. Oke, Jeremy. Pembelajaran kali ini kita jadi mengetahui dia dan juga kita bisa mengetahui kita sendiri masalah obesitas dan kekurangan gizi untuk mencegah terjadi obesitas dan kita jangan banyak berolahraga dan lain sebagainya. Ini semua kesulitan yang kita dapat dari pembelajaran kali ini. Tidak ada masalah supaya kita seperti mengenai pelajaran yang dulu belajar selanjutnya. Nomor 3. Ya. Ya, terutama untuk kelompok 1. Oke. Nah, untuk adik kami
contoh bagaimana aplikasi statistika di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi makanya sebenarnya statistika ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kalian. Benar ya? Itu kalau mengukur berat badan ideal, bagaimana apakah kalian sudah memiliki berat badan ideal atau belum? Bisa? Nah, jadi untuk kedepannya kamu lagi semakin semangat lagi belajarnya ya. Oke? Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan pada saat ini, saya ingin kita akan mengakhirinya dengan dalam doa. Ya, saya minta yang minat untuk maju ke depan untuk dalam doa. Oke, menurut pertama kelas silakan berdiri. Oke. Ya, silakan siap.